Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Farmakologi Blog Genito Urinary System. Hari ini kita akan belajar tentang obat-obatan diuretik. Pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini kita akan belajar tentang istilah-istilah. Yang pertama diuretik. Diuretik merupakan obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin. Selanjutnya ada diuresis. Diuresis ini mengacu terhadap penambahan volume urin yang diproduksi dan jumlah pengeluaran zat-zat terlarut dalam air. Jadi, untuk diuretik ini, dia itu merupakan suatu obat, sementara untuk diuresis ini mengacu terhadap penambahan volume urin dan juga zat-zat terlarut. Selanjutnya, fungsi utama dari diuretik ini sendiri yaitu memobilisasi cairan. Apabila dalam tubuh kita ini terjadi penumpukan cairan atau udem, obat-obatan diuretik ini akan bekerja sedemikian rupa sehingga volume cairan ekstrasel kita ini kembali ke kadar normal. Selanjutnya, di sini ada proses diuresis, di mana proses diuresis ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus. Di filtrasi ini ada zat-zat yang akan tersaring dan lewat melalui glomerulus. Contohnya adalah air, garam, NaCl itu, dan juga ada asam amino, ada juga bikarbonat, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada zat sisa metabolisme ini bisa berupa urea, kreatin, asam urat, toksin, dan juga sebagainya. Kemudian hasil dari filtrasi ini akan kita sebut sebagai filtrat glomerulus atau urin primer. Kemudian urin primer ini akan menuju ke TKP atau tubulus kontraktus proksimal dan juga ansahenol. Kemudian di tempat ini, urin primer ini akan direabsorpsi. Reabsorpsi ini pengambilan zat-zat penting seperti air, garam, asam amino, bikarbonat, dan lain sebagainya. Jadi, zat-zat penting yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita ini akan dikembalikan kembali ke aliran darah kita. Kemudian, sisa dari penyerapan itu tadi akan terbentuklah suatu urin sekunder. Kemudian, urin sekunder ini akan kembali jalan atau melanjutkan perjalanan ke TKD dan juga ke ductus colligens. Nah, di ductus colligens dan juga TKD ini dia akan mengalami augmentasi, di mana augmentasi ini proses terakhir dari proses diuresis ini, di mana ini akan terjadi yang pertama reabsorpsi. Apabila tubuh kita ini kekurangan cairan, itu augmentasi ini akan sangat berperan untuk mengembalikan cairan tubuh kita ini. Jadi akan melakukan reabsorpsi air. Kemudian ada juga penambahan atau pengeluaran dari toksin hasil dari metabolisme hati. Dan juga hasil dari semua itu setelah direabsorpsi dan juga tambahan pengeluaran toksin itu akan terbentuklah urin sesungguhnya. Kemudian urin sesungguhnya ini akan disalurkan ke vesika urinaria. Kemudian urin 24 jam ini mengandung beberapa komponen. Yang pertama ada air. Air ini ada sekitar 1 sampai 1,5 liter. Terus juga ada ion Na. Ion Na ini sekitar 4 sampai 20 gram. Ada juga ion klorida 6 sampai 9 gram. Dan juga yang terakhir ada ion kalium, yaitu 2,5 sampai 3 gram. Untuk mekanisme peningkatan produksi urin sendiri, itu ada 3 mekanisme. Yang pertama, peningkatan aliran darah ginjal dan kecepatan filtrasi glomerulus. Yang kedua, ada peningkatan tekanan osmotik tubuli ginjal. Yang ketiga, ada penghambat reabsorpsi aktif elektron di tubuler. Jadi, masing-masing dari mekanisme ini akan diperantarai oleh obat-obatan yang berbeda. Seperti yang pertama adalah derivat santin, dopamin, dan glukosida. Untuk mekanisme yang kedua atau mekanisme osmotik ini akan diperantarai oleh obat-obatan golongan diuretik osmotik. Yang terakhir adalah mekanisme penghambat reabsorpsi aktif elektron. Nah, jadi untuk mekanisme yang terakhir ini akan diperantarai oleh 4 golongan obat. Yang pertama ada inhibitor karbonik anhidrasa, ada loop diuretik, ada tiazid, dan juga ada hemat kalium. Nah, di sini kita bisa melihat tempat-tempat letak-letak kerja obat dan juga prosesnya. Nah, yang pertama di sini ada karbonik anhidrase. Karbonik anhidrase ini dia kerjanya di
TKP. Kemudian di sini juga ada loop diuretik. Jadi loop diuretik ini akan bekerja di ANSA Henle yang pars ascendens. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita akan merangkum. Di sini ada rangkumannya, di mana di sini ada TKP, di mana di TKP ini akan terjadi dua obat yang berperan. Yang pertama ada inhibitor karbonik anhidrasa dan juga diuretik osmotik. Nah, selanjutnya di ANSA Henle pars descendens ini ada satu obat yang bekerja gitu. Nah, obat itu adalah diuretik osmotik. Kemudian naik ke ANSA Henle pars descendens itu ada loop diuretik. Dan di TKD itu ada dua obat, yaitu tiazid dan juga hemat kalium. Yang terakhir ada di ductus colligens, itu ada hemat kalium dan diuretik osmotik. Jadi, masing-masing obat ini akan memiliki peran masing-masing di setiap tempat. Seperti diuretik osmotik. Diuretik osmotik ini memiliki tiga tempat kerja, dan sementara loop diuretik ini hanya memiliki satu. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke golongan obat yang pertama, yaitu golongan obat inhibitor karbonik anhidrasa. Contohnya ada asetozolamid. Nah, jadi untuk obat-obatan ini mekanisme kerjanya adalah menghambat kerja enzim karbonik anhidrasa. Jadi, enzim karbonik anhidrasa ini berfungsi untuk mengkatalis dari asam bikarbonat. Seperti itu. Jadi, enzim karbonik anhidrasa ini terdapat di ginjal, mukosa lambung, mata, eritrosit, dan juga SST. Di farmakodinamiknya, di dalam lumen TKP ini, karena inhibitor karbonik anhidrasa ini bekerja di TKP, jadi ketika enzim karbonik anhidrasa ini diinhibitor sehingga menyebabkan bikarbonat dan juga H+, ion H+ ini tidak bisa berikatan sehingga terjadi peningkatan ekskresi elektrolit berupa bikarbonat sendiri, Na dan juga kalium, dan juga pembentukan H2O dalam bentuk urin. Jadi untuk farmakokinetiknya itu absorpsinya itu bagus secara oral, absorpsi di saluran cerna, kemudian distribusinya itu sekitar 2 jam, dan dia tidak dimetabolisme, jadi dikeluarkan dalam bentuk utuh melalui urin. Selanjutnya, untuk indikasinya, jadi indikasi obat-obatan ini adalah glukoma kronis, paralisis periodik, dan akut mountain sickness. Jadi yang paling utama dari golongan obat inhibitor karbonik anhidrasa ini adalah penggunaan pada glukoma kronis dan juga akut mountain sickness. Sementara untuk kontraindikasinya adalah sirosis hepatis dan juga kehamilan karena akan menyebabkan teratogenik. Untuk selanjutnya adalah efek samping. Efek samping dari obat ini terjadi ketika penggunaan dalam dosis tinggi seperti lemah, parestesia, hipokalemia, sampai terjadi reaksi alergi. Selanjutnya untuk dosis dan juga sediaan, di sini ada asetozolamid. Asetozolamid ini sediaannya tablet 125 mg dan 250 mg. Sementara untuk dosisnya itu sekitar 250 sampai 500 mg. Selanjutnya ada diklorofenamid, itu sediaannya 50 mg dan dosisnya 20 mg per hari. Sementara untuk metazolamid itu ada tablet 25 mg dan 50 mg. Sementara untuk dosisnya itu 100 sampai 300 mg per hari. Kemudian untuk golongan obat yang kedua yaitu loop diuretik. Loop diuretik ini memiliki nama lain yaitu diuretik kuat dan hexylene diuretik. Nah, kemudian mekanisme kerja dari loop diuretik ini adalah mencegah reabsorpsi Na, K+, dan Cl pada epitel ujung ANSA Henle pars ascendens. Jadi kerjanya di ANSA Henle pars ascendens. Nah, untuk farmakodinamiknya, obat-obatan loop diuretik ini yaitu menurunkan reabsorpsi NaCl pada lumen tebal ANSA Henle pars ascendens. Di mana ANSA Henle pars ascendens ini merupakan segmen yang memiliki pekerjaan terbesar untuk mereabsorpsi NaCl. Jadi, loop diuretik ini menyebabkan diuresis yang lebih hebat daripada golongan lain, sehingga disebut sebagai diuretik kuat. Untuk farmakokinetiknya, itu ada
dia diabsorpsi melalui saluran cerna, jadi pembidaannya secara oral, dan untuk distribusinya, bioafinitas dari furosemid itu sekitar 65%, sementara untuk bumetanid itu hampir 100%. Dan obat-obatan loop diuretik ini tidak dimetabolisme dan dikeluarkan utuh melalui ginjal, melalui urin. Kemudian di sini ada indikasinya. Indikasinya adalah gagal jantung dan juga edema refraktor gitu. Selain itu juga ada gagal ginjal akut dan juga hiperkalsemia. Kemudian untuk kontraindikasinya kepada wanita hamil. Tetapi untuk wanita hamil yang sangat membutuhkan penggunaan dari obat-obatan loop diuretik, seperti contohnya adalah gagal ginjal yang disertai dengan anuria, itu diperbolehkan dengan syarat pemantauan yang ketat. Kemudian efek sampingnya adalah reaksi toksik, di mana reaksi toksik ini biasanya terjadi reaksi keseimbangan atau gangguan keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Kemudian juga ada ototoksik, di mana di situ akan mengganggu kualitas pendengaran dan juga ada hipotensi. Nah, yang terakhir di sini ada dosis. Dosisnya di sini ada furosemid. Furosemid ini sediaannya itu ada yang tablet dan ada yang injeksi. Semuanya ada yang tablet dan ada yang injeksi. Masuk yang pertama, sediaan dari furosemid ini tablet 20 mg dan 40 mg. Sementara untuk yang injeksi, dia itu 20 mg per ampul 2 ml. Untuk dosisnya sendiri, karena dia ini indikasinya yang paling banyak adalah untuk hipertensi dan gagal jantung, di sini dibedakan di mana hipertensi, penggunaan oral biasanya penggunaannya oral, di mana penggunaannya itu 10-40 mg 2 kali sehari. Sementara untuk CHF, dia itu penggunaannya 20-80 mg intravena, yaitu penggunaan 2-3 kali sehari. Kemudian ada bumetanid, di mana bumetanid ini dia ini sediaannya ada 0,5 mg dan 1 mg. Sementara untuk yang injeksi dia itu ada yang 5 mg. Untuk dosisnya penggunaan oral itu sekitar 0,5 sampai 2 mg sehari dan penggunaan maksimal dari semuanya itu sekitar 10 mg per hari. Yang terakhir ada asam etakrinat. Asam etakrinat ini sediaannya tablet 25 mg dan 50 mg, sementara injeksinya itu sediaannya 50 mg per ampul. Dosisnya itu 50 sampai 200 mg per hari atau 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Untuk yang selanjutnya, yaitu golongan tiazid atau benzodiazid. Nah, jadi nama lainnya adalah tiazid dan juga saline diuretik. Jadi, yang loop diuretik adalah hexaling, sementara untuk yang tiazid adalah saline diuretik. Dan contoh-contoh obat-obatnya adalah klorotiazid, hidroklorotiazid, sampai ke chlorthalidone dan juga indapamid. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, yaitu menghambat reabsorpsi Na dan Cl di TKD. Dan efek utamanya adalah meningkatkan ekskresi natrium, klorida, dan sejumlah air. Untuk farmakodinamiknya, ini dibedakan berdasarkan fungsinya. Untuk fungsinya sendiri, seperti diuretik, untuk farmakodinamiknya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu menurunkan reabsorpsi Na dan juga Cl. Kemudian untuk hipertensi, dia itu farmakodinamiknya menurunkan tekanan darah melalui efek diuretik yang ini tadi. Kemudian dia itu selain itu ada juga efek langsung untuk memvasodilatasi arteriol, sehingga obat-obatan ini biasanya dikombinasikan dengan obat-obatan antihipertensi seperti resepin dan juga hidralazin. Selanjutnya untuk yang DM insipidus itu dia mengurangi volume plasma dan juga laju glomerulus, sehingga volume urin yang encer itu akan berkurang dan juga poliuria itu akan berkurang. Untuk farmakokinetiknya, dia itu ada absorpsinya saluran cerna, jadi pemberian secara oral, kemudian didistribusi ke ruang ekstrasel dan dapat melewati sawar urin. Kemudian dia tidak di metabolisme lagi dan juga dia ekskresinya melalui urin di ginjal, jadi secara utuh. Kemudian indikasinya dia itu untuk hipertensi, gagal jantung, hiperkalsiuria, kemudian ada diabetes insipidus. Untuk kontraindikasinya itu ada hipokalemia, ada hiponatremia, sampai ke penyakit Addison.
Kemudian ada efek samping, di mana efek samping dari golongan obat-obatan ini adalah reaksi alergi dan juga hiperglikemia. Kemudian juga ada peningkatan kadar kolesterol dan juga trigliserid plasma. Kemudian ada gejala infusiensi ginjal dan juga gangguan elektrolit. Nah, di sini ada contoh obat dan juga sediaan dosis. Yang pertama ada klorotiazid. Klorotiazid ini sediaannya 250 mg dan 500 mg dan dosisnya itu sekitar 250 sampai 1000. Kemudian yang hidroklorotiazid ini sediaannya tablet yaitu 25 mg dan juga 50 mg. Penggunaannya untuk hipertensi itu 12,5 sampai 25 mg per hari dan untuk gagal jantung itu 25 sampai 100. Untuk politiazid itu tablet 1,1 2 dan juga 4 mg dan dosisnya itu 1 sampai 4. Untuk chlortalidon itu ada tablet 25, 50 dan 100 dan untuk dosisnya itu sekitar 12,5 sampai 50. Untuk indapamid itu penggunaan tabletnya sediaannya itu ada 2,5 mg sementara dosis hariannya itu dia 1,25 untuk hipertensi dan 2,5 sampai 5 untuk gagal jantung. Selanjutnya ada potassium sparing diuretik atau hemat kalium. Jadi, untuk hemat kalium ini, diuretik hemat kalium ini, contoh obatnya ada triamteren, amilorid, dan juga antagonis aldosteron. Di mana contoh dari bagian dari antagonis aldosteron ini, contoh obatnya ada dua. Yang pertama ada spironolactone dan juga ada eplerenone. Untuk mekanisme kerja dari obat-obatan hemat kalium ini adalah mempertahankan kalium yang menyebabkan diuresis tanpa kehilangan kalium dalam urin. Nah, untuk aldosteron sendiri, aldosteron merupakan mineral kortikoid yang paling kuat dan berperan untuk memperbesar reabsorpsi Na dan juga Cl dan memperbesar ekskresi kalium. Jadi, untuk antagonis aldosteron itu menghambat dua fungsi tersebut, yaitu menghambat reabsorpsi Na dan Cl dan juga menghambat ekskresi kalium. Sementara untuk yang amilorid ini dia bekerja dengan cara menurunkan reabsorpsi Na dan ekskresi kalium dengan memblok saluran Na. Dan efek dari diuresis obat ini atau obat hemat kalium ini, diuresisnya itu relatif lemah. Jadi biasanya penggunaan diuretik hemat kalium ini akan dibersamai dengan obat-obatan diuretik lain, contohnya seperti tiazid. Kenapa diberikan tiazid? Jadi tiazid ini akan menurunkan resiko hipokalemi seperti itu. Untuk farmakodinamik dari aldosteron sendiri, khususnya spironolactone, dia itu penghambat kompetitif terhadap aldosteron. Jadi dia itu menghambat kerja aldosteron yang tadi. Sementara untuk triamteren ini, dia ini akan bekerja dengan cara memperbesar ekskresi Na dan Cl, menekan ekskresi kalium, dan tidak mempengaruhi ekskresi dari bikarbonat. Kemudian untuk farmakokinetiknya, untuk antagonis aldosteron, dia itu diberikan secara oral dan dia didistribusi sekitar 70% mengalami siklus enteropatik. Jadi setelah diabsorpsi melalui saluran cerna, yang 70% tadi akan mengalami siklus enteropatik dan dimetabolisme di ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Untuk yang triamteren dan juga amilorid ini hanya diberikan secara oral dan distribusinya, onsetnya itu sekitar 6 jam, tidak dimetabolisme dan dikeluarkan utuh melalui urin. Kemudian indikasinya, antagonis aldosteron ini untuk hipertensi dan edema dan dipakai bersamaan diuretik lain agar mengurangi ekskresi kalium, di samping memperbesar diuresis. Jadi antagonis aldosteron ini untuk hipertensi yang ada edemanya dan fungsinya untuk memperbesar diuresis. Untuk triamteren dan amilorid, dia itu untuk pengobatan ödem, di mana ini akan bermanfaat bila dibersamai dengan diuretik golongan lain seperti tiazid, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian efek sampingnya adalah aldosteron ini
Antagonis aldosteron ini efek sampingnya adalah hiperkalemia dan juga ginekomastia dan gangguan saluran cerna. Hiperkalemia ini terjadi apabila kita menggunakan obat-obatan hemat kalium ini dibarengi dengan diet tinggi kalium atau dibarengi dengan tiazid pada pengguna gangguan fungsi ginjal berat. Kemudian untuk triamteran sendiri dan amilorid, dia memiliki efek samping yaitu hiperkalemia, mual, muntah, diare, sakit kepala, dan untuk triamteran bisa sampai kejang. Untuk dosisnya, obat-obatan ini yang pertama contohnya adalah spironolakton. Spironolakton ini sediaannya ada tablet 25, 50, dan juga 100 mg. Dosisnya itu sekitar 100 mg per hari. Kemudian yang kedua ada kombinasi spironolakton dan juga hidroklorotiazid, yaitu untuk spironolaktonnya digunakan 25 dan tiazid juga 25. Untuk eplenon, dia itu dosisnya sekitar 50-100 mg per hari. Kenapa tidak ada sediaannya? Karena menurut buku farmakologi dasar UI, sampai buku tersebut diterbitkan, si eplerenon ini belum diproduksi di Indonesia. Tetapi menurut jurnal-jurnal dan penelitian, untuk dosisnya sendiri yaitu 50-100 mg per hari. Untuk triamteran, ada kapsul 100 mg, itu dosisnya sekitar 100-300 mg per hari. Amilorid itu sediaannya 5 mg, dan dosisnya 5-10 mg. Dan yang terakhir adalah sediaan bentuk gabungan dari amilorid dan juga hidroklorotiazid, yaitu sediaan 50 mg dan dosis 1-2 tablet per hari. Untuk yang terakhir adalah diuretik osmotik, di mana diuretik osmotik ini dia itu ada contohnya manitol, urea, gliserin, dan juga isosorbit. Mekanisme kerja dari osmotik ini karena diuretik osmotik ini tempat kerjanya ada 3 tempat, tetapi mekanisme kerjanya adalah sama-sama menghambat reabsorpsi Na dan juga air. Untuk di TKP ini dia akan menghambat reabsorpsi Na dan air dengan daya osmosisnya. Sementara untuk di Ansa-Henle-Pars-Descendant, dia itu penghambatan reabsorpsi itu dengan cara penurunan hiperosmolaritas dari daerah di medula. Kemudian untuk di ductus colligens, dia itu karena adanya papillary washout dan juga kecepatan aliran filtrat yang tinggi. Untuk farmakodinamiknya, obat-obatan ini akan difiltrasi ke dalam lumen tubulus, sehingga meningkatkan osmolaritas cairan tubulus dan mengakibatkan ekskresi Na+ dan air meningkat. Untuk farmakokinetiknya, dia diberikan secara IV, jadi karena penggunaan secara oral dapat menyebabkan diare, sehingga pemberian obatnya dilakukan secara intravena. Kemudian untuk distribusinya, waktu paruhnya itu berkisar 1,2 jam. Kemudian untuk metabolismenya, dia tidak dimetabolisme dan dikeluarkan melalui urin secara utuh. Untuk indikasinya itu, dia untuk profilasis gagal ginjal akut, menurunkan tekanan maupun volume cairan intraokuler dan cairan cerebrospinal. Jadi, ketika cairan intraokuler dan cairan cerebrospinal meningkat, itu akan menyebabkan tekanan. Jadi, dia untuk penurunan tekanan dan juga cairan. Kemudian ada oligurie yang diakibatkan oleh shock hipovolemik. Kemudian ada kontraindikasi. Untuk kontraindikasinya, itu terjadi pada penyakit ginjal yang disertai dengan anuria, kongesti, edema paru berat, dehidrasi hebat, dan juga perdarahan intrakranial. Sementara untuk efek sampingnya sendiri ada reaksi hipersensitivitas, ada asidosis metabolik, ada hiperkalsemia, dan juga hipernatremia. Untuk dosisnya ini, contohnya di sini ada manitol. Manitol ini sediaannya infus 20% dan dosisnya itu 50-100 gram dalam 250-500 ml dengan kecepatan 30-50 ml per jam. Nah, ini bisa ditarik kesimpulan. Jadi, untuk obat-obatan diuretik ini yang kita bahas ada 5. Yang pertama ada inhibitor karbonik anhidrase, kemudian ada loop diuretik, kemudian ada tiazid,
ada hemat kalium dan juga osmotik, di mana tempat kerjanya itu berbeda-beda. Yang pertama, inhibitor karbonik anhidrasa ini bekerja di TKP dengan cara menghambat enzim karbonik anhidrasa. Dan loop diuretik ini bekerja di ANSA Henle pas ascendens dengan menghambat reabsorpsi Na, K, dan juga Cl. Untuk tiazid ini bekerja di TKD dan menghambat reabsorpsi Na dan Cl. Kemudian hemat kalium ini memiliki dua tempat, yang pertama di TKD dan juga ductus colligens, di mana dia itu untuk yang golongan yang antagonis aldosteron, dia akan mengantagonis dari aldosteron, dan untuk yang penghambat yang triamteren itu dia itu menghambat reabsorpsi Na. Kemudian yang osmotik dia itu bekerja di tiga tempat. Yang pertama ada di TKP, yang kedua di ANSA Henle-Pars descendens, dan yang terakhir ada di ductus colligens, yaitu dengan cara meningkatkan osmolaritas cairan tubulus. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikum, di mana praktikum ini memiliki judul farmakologi obat-obatan diuretik, bertujuan untuk mengetahui efek obat diuretik dengan probandus manusia. Yang pertama, alat dan bahan, itu ada beaker glass, ada stopwatch, ada tensimeter, air mineral, 500 ml, dan juga ada obat-obatan diuretik, di mana obat-obatan diuretik ini yang digunakan adalah furosemid dan juga spironolactone. Furosemid dari golongan loop diuretik dan spironolactone dari hemat kalium. Di sini untuk prosedur praktikumnya, yang pertama, probandus akan diukur tekanan darahnya menggunakan tensimeter. Tujuannya untuk mengetahui tekanan darah probandus dan untuk memastikan bahwa probandus ini layak menjadi probandus, karena tidak diinginkan efek samping yang diakibatkan oleh hipotensi. Kemudian, yang kedua, ketika probandus tersebut sudah lolos, probandus tersebut akan diminta untuk mengosongkan vesika urinarianya. Kemudian setelah buang air, probandus tersebut akan kembali dan meminum 500 ml air. Kemudian diberikan obat-obatan diuretik. Selanjutnya, setiap 20 menit setelah pemberian obat-obatan diuretik dan air mineral, itu probandus akan disuruh mengosongkan vesika urinarianya atau buang air kecil sebanyak 3 kali. Jadi dalam 1 jam itu 3 kali penampungan dan akan dijumlahkan. Kemudian yang terakhir adalah kita akan menghitung dan juga menggambar grafik kenaikan dari ekskresi urin itu, di mana waktu itu pada sumbu X dan ekskresi urin dalam volume itu di sumbu Y, dan terakhir kita akan membuat kesimpulan. Dan untuk hasil praktikumnya seperti ini, di sini ada perbandingan antara furosemid dan juga spironolactone, di mana furosemid, di mana pada menit ke-20, furosemid ini 25 ml, volume buang air kecilnya. Kemudian untuk spironolactone itu 15 ml. Kemudian untuk menit ke-40, 98 ml untuk furosemid dan 48 ml untuk spironolactone. Dan yang terakhir 60 menit atau 1 jam, furosemid ini mengeluarkan total 153 ml. Sementara untuk spironolactone dia itu mengeluarkan 63 ml. Terus kita akan membandingkan tentang warna, di mana warna pada furosemid ini cenderung lebih terang dan spironolactone ini cenderung lebih gelap. Dan viskositasnya pun furosemid lebih encer daripada spironolactone. Dari hasil tersebut kita akan masukkan kepada grafik. Ya, di sini grafiknya, di mana yang warna lebih gelap ini adalah furosemid dan yang warna lebih terang di bawahnya ini, yang lebih pudar itu spironolactone. Jadi conclusion-nya adalah furosemid dari golongan loop diuretik memiliki kekuatan diuresis lebih baik daripada spironolactone dari hemat kalium. Baik, mungkin itu saja praktikum kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas semangat belajarnya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini akan berguna ke depannya dan memberikan berkah kepada kita. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.